Iya, tunggu sebentar. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Iya. Silakan duduk. Izin ya Bu. Iya, silakan. Oke, dengan Kak siapa dan ada keperluan apa? Perkenalkan, nama saya Jenny Bu. Iya. Bisa dipanggil Jen. Oke. Saya kesini ada keperluan karena minggu lalu saya udah kontakkan dengan ibu ya perihal sesi konseling Bu. Oke, berarti Kak Jenny ini yang menghubungi saya seminggu yang lalu lewat WhatsApp itu ya? Iya, yang perjanjian jadwal untuk hari ini. Oke, baik Kak Jenny. Perkenalkan juga, saya dengan Novita Suci. Kak Jenny bisa manggil saya Novi ya Kak? Oke. Salam kenal ya Kak? Salam kenal Ibu. Oke. Kalau boleh tahu Kak Jenny kesini naik apa? Oh iya, jadi kebetulan saya naik motor Bu. Dan itu hujan deras, jadi saya harus nunggu dulu kan karena neduh, terus plus ditambah macet. Iya nggak apa-apa, kayaknya memang lagi musim deh Kak. Iya, Hujan di mana-mana. Iya, hujan di mana-mana, jadi ya namanya juga lagi musim dan macet juga emang udah biasa sih di sini. Bener banget. Kalau boleh tahu jauh rumahnya apa? Iya Bu, kebetulan enggak kebetulan sih, emang jauh. Kurang lebih 30 menit. Setengah jam. Iya. Lumayan lah ya perjalanannya. Lumayan. Tapi semua itu ya nggak menjadi kajian untuk hambatan buat datang ke konseling ya. Iya, betul banget Bu. Alhamdulillah. Apa namanya? Gimana kabarnya Kak Jenny hari ini? Baik sih Bu, karena kan mau ketemu Ibu ya. Baik, oke. Kalau boleh tahu, Kak Jenny tahu ada konseling di sini dari siapa? Oke Bu, jadi awalnya tuh saya kan emang suka curhat ke teman saya kan, kayak curhat apapun gitu. Nah sampai aku nyeplos ke dia kayak, kayaknya kalau konseling enak ya. Nah terus dia responnya juga oke banget nih. Dia rekomendasiin Bu Novi ke saya gitu, kayak coba kamu buat jadwal sama Bu Novi buat adain sesi konseling. Kebetulan dengan beliau enak konselingnya gitu, makanya saya langsung kontak Bu Novi kan untuk adain sesi konseling. Oke, baik. Berarti Kak Jenny tahu ada konseling di sini karena dari teman yang sudah pernah konseling di sini sebelumnya ya? Iya, betul. Oke, sebelumnya Kak Jenny sendiri sudah pernah melakukan sesi konseling belum? Belum pernah Bu, ini pertama kali saya ngadain sesi konseling. Oke, berarti baru pertama kali banget ya? Iya, betul banget Bu. Oke, Kak Jenny, saya izin untuk menyampaikan ya, karena Kak Jenny baru pertama kali melakukan konseling. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Konseling merupakan upaya pemberian bantuan layanan dari para ahli, terutama konselor, untuk membantu kliennya yang sedang dialami dalam permasalahannya. Nah, di dalam konseling sendiri memiliki tujuan, yaitu agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang klien sedang alami. Tentunya Kak Jenny mengalami permasalahan-permasalahan yang ada di dalam diri Kak Jenny itu kan pasti ada ada jadi nggak nyaman dalam kehidupannya Kak Jenny sehari-hari kan? Iya, betul banget Bu. Nah, makanya Kak Jenny melakukan konseling, ya tujuannya agar permasalahan yang Kak Jenny alami dapat terselesaikan dengan baik, seperti itu Kak Jenny. Nah, di dalam konseling ini ada beberapa asas. Nah, di sini saya memakai 3 asas Kak Jenny. Yang pertama, asas kerahasiaan, dimana Kak Jenny nggak usah takut untuk menceritakan permasalahannya terhadap saya, karena hanya Kak Jenny dan saya yang tahu gitu ya Kak Jenny ya.
insya Allah aman dan terjamin kerahasiaannya, seperti itu. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan, di mana Kak Jenny ini terbuka dalam permasalahannya gitu. Jangan takut, jangan ragu untuk membuka permasalahannya, karena semakin Kak Jenny berani untuk mengungkapkan permasalahannya, akan segera juga permasalahan Kak Jenny terselesaikan dengan baik dan benar, seperti itu. Terus juga yang ketiga ada asas kesukarelaan, di mana Kak Jenny datang ke sini itu atas Kak Jenny sendiri, bukan paksaan dari orang lain ataupun dari siapapun itu gitu. Nah, Kak Jenny sendiri datang melakukan konseling ada paksaan atau tidak? Enggak, atas kemauan saya sendiri sih, Bu. Oke, alhamdulillah, berarti memang pure dari Kak Jenny sendiri yang ingin melakukan konseling seperti itu ya, berarti ikhlas ya. Oke. Karena tiga asas ini sudah terpenuhi, jadi kita lanjut untuk melakukan konseling ya Kak Jenny. Oke, baik Bu. Oke. Kalau saya lihat-lihat kayaknya Kak Jenny kelihatan agak sedikit murung ya. Kalau boleh tahu ada permasalahan apa yang sedang Kak Jenny alami? Oke Bu, kemarin saya nggak bisa nyari waktu gitu loh Bu, karena kan saya kerja terus kuliah. Oke, kalau di kerjaan kan kena pressure atasan, itu belum teman-teman yang toxic, belum juga kayak kuliah tugasnya, terus dosennya juga, teman-temannya juga, jadi kayak saya merasa terbebani gitu loh, kayak nggak bisa bernafas dengan lega gitu loh, jadi kayak ya ampun gini banget. Tapi kalau misalnya gak kerja nggak ada biaya juga untuk kuliah gitu. Oh, oke. Berarti di sini Kak Jenny berarti susah untuk membagi waktu atau gimana nih? Sebenarnya sih mungkin semua orang pengen ya Bu bisa manage waktunya dengan baik. Memang ini kayaknya sulit banget gitu, karena di kerjaan saya pun gimana ya, kayak full padat, bener-bener padat. Jadwalnya padat. Oke, berarti memang permasalahannya itu karena memang Kak Jenny sendiri susah membagi waktunya ya antara kerjaan dengan kuliah. Akan tetapi kalau Kak Jenny nggak kerja, nggak bisa kuliah seperti itu ya. Emang kalau boleh tahu Kak Jenny kuliah di mana? Oh iya, saya kebetulan kuliahnya di Undip Bu. Undip. Jurusan apa? Saya jurusan teknik pang. Teknik pang. Iya, teknik pang. Kalau boleh tahu udah semester berapa Kak Jenny? Aku sekarang lagi di semester 3 sih Bu, nyambi kerja juga kan. Oh, oke. Untuk kerjanya di mana? Aku di salah satu PT gitu di bagian QC Lab. Oh, oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak Jenny jadwal kuliah dengan jadwal kerja bentrok atau gimana? Enggak sih Bu, kan karena saya ambil kelas karyawan, jadi mungkin Jumat Sabtu kuliah gitu kan. Kelas malam. Kalau khusus Jumat. Nah tapi kan kalau kerja Senin sampai Jumat gitu Bu. Oh. Dan belum lagi kalau suka backup teman-teman yang nggak masuk gitu. Jadi kan kayak capek banget. Jadi mungkin itu yang membuat apa ya, Kak Jenny ya merasa cemas ya, maksudnya bingung untuk membagi waktunya itu harus seperti apa dan segala macam gitu ya, karena mungkin itu yang menjadi pemikirannya Kak Jenny, jadi kayak merasa hal tersebut tuh kayak merasa terbebani di dalam kehidupan Kak Jenny sendiri. Oke. Kalau boleh tahu skala skala kecemasan Kak Jenny dalam hal permasalahan ini tuh dari 1 sampai 10 berapa? 8 sih Bu.
Oke, berarti benar-benar memang merasa sangat cemas sekali ya. Oke. Nah, di sini ibu bisa tahu, jadi ibu bisa tahu nih, jadi Kak Jenny ada permasalahan apa dan segala macamnya. Nah, mungkin ibu menyarankan bisa menggunakan konseling CBT Kak Jenny. Nah, di dalam konseling CBT, ibu mau menggunakan teknik restructuring kognitif gitu. Apakah Kak Jenny sebelumnya tahu? Belum, Bu. Oke, jadi CBT ini perubahan perilaku kognitifnya. Nah, untuk tekniknya itu ibu menggunakan restructuring kognitif, yaitu di mana merubah pola pikir Kak Jenny atau mindsetnya Kak Jenny. Nah, itu yang tadinya irasional menjadi rasional. Yang tadinya Kak Jenny sering overthinking, misal menjadi positive thinking. Seperti itu Kak Jenny. Apakah Kak Jenny dapat dipahami? Paham, Bu. Oke. Apakah Kak Jenny sendiri setuju tidak konseling menggunakan CBT dengan teknik restructuring kognitifnya? Setuju sih, Bu. Oke, baik. Oke, Kak Jenny, di sini saya tadi Kak Jenny sendiri sudah menyampaikan apa yang Kak Jenny sedang keluh kesahkan yang sedang Kak Jenny alami ya. Dan saya sendiri pun kayak mengerti dan paham apa yang Kak Jenny rasakan gitu. Karena memang saya dulu juga pernah seperti Kak Jenny gitu loh. Maksudnya saya juga dulu kuliah sambil kerja. Memang sih saya merasa kayak berat gitu untuk menjalani kedua-duanya tuh merasa berat dan tapi saya ambil hikmahnya aja sih. Mungkin ini awal dari perjuangan untuk menuju suksesnya saya gitu. Maksudnya nantinya juga akan santai dengan sendirinya seperti itu. Oke, Kak Jenny, mungkin Kak Jenny ini merasa cemas karena banyak hal yang mempengaruhi mungkin ya. Iya. Banyak hal yang mempengaruhi selain membagi waktu mungkin di dalam pekerjaannya atau di dalam kuliahnya mungkin ada permasalahan tersendiri mungkin ya yang sehingga Kak Jenny juga mungkin kalau misalkan di dalam pekerjaannya fine-fine aja, di dalam perkuliahannya fine-fine aja, mungkin Kak Jenny nggak mungkin secemas nggak mungkin secemas ini dan mungkin enjoy sekali untuk menjalani kedua-duanya tersebut. Tapi mungkin ada hal lain yang Kak Jenny merasa tidak nyaman ya. Iya, Bu. Kalau boleh tahu tuh apa kecemasan apa yang ada di dalam diri Kak Jenny untuk hal pekerjaan dan perkuliahannya? Kurang lebih sama sih ya, Bu. Mungkin karena tekanan ya dari kalau kerjaan kan otomatis tekanan dari atasan gitu ya. Terus kalau dari kuliah mungkin tugas gitu. Oke. Berarti memang di bawah tekanan namanya kerja pasti ya di bawah tekanan atasan atau dari rekan kerja segala macam ya. Dan emang itu konsekuensi yang udah harus Kak Jenny ambil gitu kan. Karena memang apa namanya Kak Jenny sendiri pun yang sudah mau saya harus kerja segala macam, jadi apapun konsekuensinya Kak Jenny jalani seperti itu ya kan. Iya. Nah, untuk soal tugas, nah tugas ini Kak Jenny seperti apa nih, maksudnya bentrokkah deadline-nya atau seperti apa? Iya sih, bener Bu, bentrok. Kayak misalkan kalau saya kerja tuh dari pagi sampai sore ya Bu. Terus kayak kadang tuh bisa lembur juga kan karena jadi backup buat temen yang nggak masuk gitu. Jadi kadang suka mepet banget. Oke, berarti memang Kak Jenny sendiri bentrok karena deadline itu antara tugas untuk pengumpulannya itu ya? Iya, betul. Oke, apakah Kak Jenny sebelumnya pernah meminta saran atau meminta pendapat kepada
orang tua Kak Jenny sendiri? Pernah sih Bu, saya pernah nanya ini enak gimana gitu. Cuman dari respon orang tua, terserah katanya, terserah saya karena kan yang jalannya saya. Oke, berarti jawaban orang tua Kak Jenny ya kembali lagi Kak Jenny gimana untuk menjalaninya kesehari-hariannya, maksudnya se-enjoy-nya Kak Jenny aja gitu ya. Iya. Apakah Kak Jenny merasa pesimis dengan jawaban dari orang tuanya? Bukan kesini sih, jadi malah tambah dibuat bingung gitu sih Bu. Oke, berarti ya memang ada hal yang memang kebingungan dalam diri pribadi Kak Jenny sendiri ya. Oke, Kak Jenny, tadi Kak Jenny sudah menyampaikan apa yang Kak Jenny rasakan, yang Kak Jenny keluh kesahkan ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ulang apa yang Kak Jenny sedang rasakan ya. Yang pertama mungkin Kak Jenny sulit untuk membagi waktu antara pekerjaan dengan perkuliahan seperti itu. Yang kedua, Kak Jenny merasa di lingkup kerjanya ini kurang nyaman karena mungkin ada tekanan dari atasan atau dari rekan kerja Kak Jenny sendiri. Yang ketiga, Kak Jenny sulit untuk mengerjakan tugas dengan deadline yang mungkin terlalu cepat ya. Seperti itu ya Kak Jenny ya. Betul Bu. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya Kak Jenny. Boleh. Untuk yang permasalahan pertama, sulit untuk membagi waktu. Ada nggak sih Kak Jenny hal atau upaya apa yang Kak Jenny akan lakukan ke depannya agar menjadi lebih baik? Nah ini Bu, masalahnya saya belum ketemu jawabannya. Saya sendiri pun bingung gimana gitu. Jadi kayak untuk saat ini ya pasti pengennya baik-baik aja sih Bu, lancar. Mungkin untuk kedepannya bisa mengelola waktu dengan baik. Oke, bagus sekali sih Kak Jenny akan mengelola waktu dengan baik. Mungkin untuk sekarang ini agak sulit, tapi mungkin ketika Kak Jenny sudah tahu mana prioritas yang Kak Jenny harus jalani terlebih dahulu, mungkin nanti Kak Jenny akan seperti biasa lagi, seperti itu ya. Yang kedua, Kak Jenny merasa ada tekanan kerja dari atasan atau dari rekan kerja Kak Jenny sendiri. Hal apa sih yang akan Kak Jenny lakukan ke depannya agar hal tersebut tuh nggak jadi pikiran Kak Jenny merasa cemas dalam hal itu? Paling solusinya sih, ini ya solusi sementara sih sebenarnya Bu. Iya. Kayak bodo amat gitu sih, bodo amat sama lingkungan. Jadi kayak yaudah kerjain job desk masing-masing gitu. Oke, berarti memang maksudnya Kak Jenny ya kerjain semaksimal dan sebisa Kak Jenny di dalam divisinya Kak Jenny gitu ya. Maksudnya yang penting tugas pekerjaan Kak Jenny ini terselesaikan gitu ya. Oke, lalu yang ketiga nih Kak Jenny, kan Kak Jenny merasa tugasnya ini deadline-nya yang cukup mepet dan sedangkan tugasnya kayak apa ya, tersingkirkan seperti itu. Betul banget Bu. Nah, hal apa yang Kak Jenny atau upaya apa yang Kak Jenny akan lakukan agar biar tugasnya bisa terselesaikan? Ya kalau bilang lagi tuh biasanya ini sih, kalau pulang kerja lembur langsung kerjain, mau nggak mau kan mungkin ngerjain besoknya karena kan deadline besoknya gitu, lagi jadi langsung ngerjain. Oke, berarti memang Kak Jenny kalau ada senggang waktu memang pengen menyelesaikan tugasnya secara cepat gitu ya, biar tidak tertunda-tunda lagi dan tidak tertumpuk-tumpuk lagi ya. Oke Kak Jenny. Nah, tadi kan Kak Jenny kan sudah mempunyai hal untuk kedepannya apa sih agar permasalahan Kak Jenny ini dapat terselesaikan seperti itu kan. Iya, Bu. Nah, apakah Kak Jenny bersedia untuk menjalankan apa yang Kak Jenny sampaikan tadi kepada saya? Ya,
Insya Allah sih ya Bu, semoga bisa. Karena saya sebisa mungkin memaksimalkan waktunya. Mm-mm. Oke. Eh, Mudah-mudahan aja Kak Jenny setelah melakukan dengan ikhlas, dengan dengan sabar, mungkin ini langkah awal untuk Kak Jenny ke depannya menuju sesuatu yang Kak Jenny impi-impikan. Ya, seperti itu. betul. Oke, semoga Kak Jenny tetap optimis dan tetap menginginkan apa yang Kak Jenny inginkan sesuai dengan prosedur yang baik, seperti itu ya Kak Jenny. Iya. Oke, tadi kan Ibu sebelumnya sudah menanyakan skala kecemasan yang Kak Jenny rasakan ya. Iya. Yang tadi kan sebelumnya 8. Nah, setelah melakukan konseling yang sudah berlangsung, kalau boleh tahu skala kecemasan yang Kak Jenny rasakan menjadi berapa? Sekarang 4 sih Bu. Oke, alhamdulillah, berarti memang ada perubahan yang tadinya sangat cemas dan sekarang alhamdulillahnya agak sedikit berkurang ya. Iya, betul Bu. Oke, baik Kak Jenny, tadi kan Kak Jenny sudah memberikan skala kecemasan Kak Jenny ya setelah melakukan konseling menjadi 4. Nah, di sini saya sendiri akan menyimpulkan permasalahan yang Kak Jenny sedang alami ya. Yang pertama yaitu sulit membagi waktu antara pekerjaan dengan perkuliahan, seperti itu. Nah, yang tadi Kak Jenny sampaikan, untuk kedepannya mungkin Kak Jenny akan memanage waktu dengan baik, seperti itu. Iya, betul. Lalu yang kedua itu kan Kak Jenny ada tekanan di dalam pekerjaan, entah itu mungkin dari atasan atau dari rekan kerja. Nah, mungkin kedepannya sendiri Kak Jenny mungkin ya yang penting Kak Jenny nantinya bertanggung jawab atas pekerjaan yang Kak Jenny jalani dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada di divisinya Kak Jenny sendiri ya. Iya. Oke. Yang ketiga, Kak Jenny bentrokan waktunya untuk tugas perkuliahan dengan deadline ya kan. Nah, Kak Jenny sendiri kedepannya akan melakukan pengerjaan tugas dengan tepat waktu, yaitu dimana Kak Jenny ada waktu senggang, Kak Jenny akan segera menyelesaikan tugasnya tersebut agar tidak bertumpuk-tumpuk dan tidak tidak tersingkirkan gitu untuk tugasnya ya. Oke. Sampai sini apakah ada yang ingin Kak Jenny sampaikan? Cukup sih Bu. Oke. Karena waktunya sesi konseling akan berakhir juga, apakah Kak Jenny ingin melakukan sesi konseling lanjutan? Kayaknya sih ya sih Bu. Oke, nanti kalau misalkan Kak Jenny sendiri ada permasalahan lain atau misalkan permasalahan ini belum terselesaikan gitu dengan baik, nanti Kak Jenny bisa menghubungi saya ya. Oke Bu. Oke. Sebelumnya makasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Atas beri masukan, Sama-sama. nyempetin diri buat sesi konseling dengan saya. Oke, Sebelumnya sama-sama. saya mau pamit juga ya Bu. Iya, boleh. Makasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Saya izin panik ya. Iya, hati-hati di jalan ya. Oke.